Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin thumma amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Kita masuk di pembahasan yang baru berkaitan hayatul amal, kehidupan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, ma'lumun anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida yatiman. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida, dilahirkan, yatiman, dalam keadaan yatim. Apa itu yatim? Yatim itu man mata abu wa huwa shagir. Ini anak yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika masih kecil, ya. Wa nasha'a fi kifalati jaddihi, kemudian beliau tumbuh di dalam asuhan jaddihi, kakek beliau. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Summa amihi, kemudian di bawah asuhan paman beliau setelah kakeknya wafat. Walam yaris an abihi syai'an, sementara ayahnya beliau Rasulullah Abdullah tidak mewariskan syai'an, sedikit pun harta, yugnihi, yang mencukupinya, ya. Maka falamma balagha sinnan yumkinul amalu fihi adatan, maka ketika Nabi mencapai usia yang memungkinkan untuk kerja padanya, adatan, secara adat kebiasaan saat itu, ra'a al-ghanam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara atau menggembala kambing, ya. Dan semua para nabi menggembala kambing. Di antara hikmahnya adalah agar belajar sabar, belajar mengayomi umat, itu dengan menggembala kambing, dan juga menunjukkan ketawaduan. Jadi para penggembala kambing itu menunjukkan sikapnya tawadhu, rendah hati, ya. Termasuk kita juga kalau mau bersikap seperti itu, belajar dengan cara menggembala kambing, belajar sabar, belajar yakni mengayomi agar kambing-kambing tidak tidak kabur dan semisal, diurus, dirawat dan semisalnya. Ma'ikhwanihi minar radha'ati fi Bani Sa'ad, yaitu kapan Nabi belajar menggembala kambing bersama saudara-saudaranya dari sepersusuan di perkampungan Bani Sa'ad. Lalu walamma raja ila Makkah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah, ra'aha li ahliha, Nabi pun mengembalakan kambing juga, li ahliha, milik keluarga beliau, kerabat-kerabat beliau, ala qararita, yaitu dengan upah beberapa kirat, beberapa kirat. Wal kirat yakni sesuatu nilai yang murah, gitu ya. Wal qiratu, dan satu qiratnya itu juz'un yasirun minad dinar, yakni bagian kecil dari dinar, ya, dinar. Dinar itu uang emas, ya jemaah. Satu dinar itu sekitar 4 gram seperempat dinar. Yaitu berapa kalau satu qirat dari bagian satu dinar? Nisful usyuri au sulusus saman minhu. Ini kurang lebih setengah dari 1/10 dinar, atau 1/3 dari
1/8 dinar. Ya. Naam. Qimatuhu fi hadzal zaman 10 riyalati takriban. Dan nilainya pada zaman kita sekarang ini sekitar 10 rial. Yani ukuran 1 kirat itu ukuran 10 rial. Kalau 1 rial sekarang sekitar 4.000 ya, kurang lebih 40.000 ya. Ini kurang lebih, jadi menunjukkan nilai yang sangat sedikit. Kemudian menggembala kambing, kata beliau di sini mu'allif mengatakan wa ra'yul ghanam min sunanil anbiya'i fi awali hayatihim. Dan menggembala kambing itu adalah sunnah, kebiasaan sunnah itu para nabi dalam awal-awal kehidupannya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam marratan ba'da an akramahu Allah bin nubuwah. Dan Nabi pernah bersabda suatu kali saat beliau sudah diangkat jadi nabi. Apa kata beliau? Ma min nabiyyin illa wara'aha. Tidaklah seorang nabi pun kecuali pasti menggembala kambing. Ya. Oleh karenanya juga hewannya kambing, bukan unta, bukan yang lain-lain, ya. Jadi hewannya juga kambing. Walamma syabba Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi dewasa, wa balagha al-futuwah, dan mencapai usia remaja beliau, faka'annahu kana yatajiru, ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu hidup berdagang. Beliau jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menggembala kambing ketika dewasanya jadi berdagang, tidak lagi menggembala kambing. Faqad warada annahu kana yatajiru ma'a Sa'ib bin Abi Sa'ib, dan beliau pernah berdagang itu bersama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib, ya. Fakana khairu syarikin lahu, ya, la yujari wa la yumari. Dan beliau, yani As-Sa'ib bin Abi Sa'ib itu khairu syarik, sebaik-baik syarik. Syarik itu teman sejawatnya, rekanannya, ya, bagi Nabi SAW. La yujari wa la yumari, yang tidak pernah saling curang, tidak pernah saling berbantah berselisih, ya. Jadi siapa teman dagang Nabi yang enak dengan Nabi, namanya As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib. Wa urifa sallallahu alaihi wasallam bi muamalatihi bi ghayatil amanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam muamalahnya dikenal bigoyatil amanah, dengan puncak keamanahan. Maka beliau digelari Al-Amin. Al-Amin, yang terpercaya. Jangan keliru yang ngucap amin itu ada, jadi yang benar amin itu, kalau yang aminnya itu artinya Allahumma stajib, artinya ya Allah kabulkanlah, kalau setelah doa atau setelah baca Al-Fatihah, maka yang benar dengan dimadkan amin, amin. Kalau cuman amin salah, atau amin salah, atau panjang tapi di tasdidkan mimnya juga salah. Amin. Kalau amin itu artinya bermaksud, bertujuan atau bermaksud. Kalau amin yang terpercaya. Kalau amin yang aman. Tapi kalau amin, ya Allah kabulkanlah. Jelas ya? Jadi jangan keliru mengucap amin. Kalau doa amin, 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 boleh dibaca malah pendek dua-duanya. Amin, 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 amin. Semoga panjang umur, amin. Semoga, amin, amin. Itu baru boleh. Tapi yang benar atau yang masyhur, amin, 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 dengan tidak ditasydid. Jadi yang benar arti Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, dua bacaannya. Yang pertama pendek saja, amin, 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 amin. Yang kedua panjang di mad dua-duanya, amin. Selain yang ini salah.
Artinya bukan Allahumma stajib, tapi artinya ada yang terpercaya, ada yang artinya aman, ada yang artinya bermaksud. Ya. Taib, dan kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim, kata Nabi faqulu amin. Jadi jangan lambat. Ketika imam selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Baik kita dengar imam baca amin atau tidak. Dalam lafaz yang lain kata Nabi, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam baca amin maka aminkanlah. Jadi boleh amin itu bareng imam amin, atau ketika selesai waladdallin kita amin. Ya. Karena man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min bihi. Karena siapa orang yang ucapan aminnya bareng dengan aminnya malaikat, maka dosanya digugurkan, seluruh dosa-dosa yang lalu. Jadi lumayan, sholat berjamaah itu banyak sekali fadilahnya. Dari bacaan aminnya imam saja kita digugurkan dosa. Yang sholat sendiri di rumah nggak dapat. Maka ketika berjamaah bersama imam banyak. Contoh lain misalnya fadilah berjamaah itu apa? Kalau bersama imam, kalau sholat kita jelek atau salah tapi imamnya bagus, kita terangkat. Ya. Maka cari imam itu yang bagus sholatnya, bukan bacanya saja, sholatnya yang bagus. Karena pahala imam itu juga pahala bagi makmum. Maka imam itu sholatnya sesuai sunnah, bacaannya bagus, masya Allah, itu makmum mendapat pahala juga. Tapi keadilan Allah ya, kalau imamnya salah, imamnya melakukan bid'ah, misalnya makmum nggak ikut-ikut, makmum tidak ikut berdosa. Ya. Misalnya imamnya bacaannya kurang bagus, gerakannya salah, maksud gerakannya itu salah, tidak sesuai sunnah. Bersedekapnya kan yang betul itu di dada ya, adapun di bawah pusar itu hadisnya dhaif. Tapi imamnya di bawah pusar misalnya sedekapnya, maka itu tidak masalah, makmum tidak ikut dosa. Yang salah hanya imam saja. Tapi kalau imamnya bagus, sholatnya sesuai sunnah, sesuai tuntunan, maka makmum ikut pahalanya. Jelas ya? Taib. Maka Nabi digelari dengan al-amin. Yani bigoyatil amanah, puncak keamanahan, wasidqi wal afafi. Wasidqi kejujuran, wal afafi kehormatan. Ini kehormatan diri. Wa kana hadha hadihu sallallahu alaihi wasallam fi jami'i majallatil hayah, dan demikian petunjuk Nabi fi jami'i majallatil hayah, dalam semua sisi kehidupan, hatta luqiba bil amin. Ibunya Nabi siapa namanya? Aminah. Amin. Ibu Nabi. Apa artinya? Wanita yang mendapat keamanan, yang aman. Maka kalau ada orang bernama Amin, Amin, siapa namanya? Amin. Bukan kabulkanlah, tapi orang yang aman. Tapi kalau Amin, apa? Orang yang terpercaya. Kalau Amin, kabulkanlah. Amin, kabulkanlah. Ya. Jadi hati-hati, bacaan bahasa Arab itu beda harokat, beda arti, beda panjang pendeknya, beda arti. Nabi Adam itu siapa namanya? Adam atau Adam? Adam. Ya. Hamzahnya panjang, Adam. Hawa, bukan Hawa. Kalau Hawa nafsu. Kalau Hawa itu Hawa, wanita yang paling cantik ya. Siapa wanita paling cantik di muka bumi? Jawabannya Hawa. Yang paling cantik setelah Hawa, Sarah, istri Nabi siapa? Loh, benar tak? Istri Nabi? Nah, istri Nabi Ibrahim. Ummu Ishaq, ibunya Ishaq, uyutnya Yusuf. Ishak kan putranya namanya Yakub, Yakub punya anak lagi Yusuf. Berarti uyutnya.
apa ya, di atas uyut apa namanya? Canggahnya Nabi Yusuf. Gitu. Canggah. Canggah enggak coba? Yusuf bapaknya Yakub, Yakub bapaknya Ishak, Ishak bapaknya Ibrahim. Apa namanya itu? Uyut, bukan canggah ya. Berarti Nabi Yusuf uyutnya adalah Sarah. Maka wajar nek ganteng kayak gitu. Makanya turunan dari Bani Israel itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Baik. Maka di antara istri Nabi yang paling cantik juga adalah yang dari turunan Bani Israel itu. Siapa namanya? Istri Nabi yang cantik siapa? Sofia binti Huyal al-Akhtab. Binti Huyai al-Akhtab. Cuman katanya Aisyah kalau meledek sayang pendek katanya gitu. Ya, cantik tapi pendek katanya gitu. Dan itu ditegur oleh Nabi, nggak boleh, itu menghina, ya, menghina. Cuman Nabi memahami karena kecemburuan. Wanita itu kalau sudah cemburu itu sudah kayak ndak fungsi akalnya, itu sudah lupa. Itu wanita. Dan memang sifat mereka cemburu. Jadi wanita sifatnya minimal 3 itu. 1 al-ghirah, cemburuan. Yang kedua ya hubbul mal, matre, suka harta. Yang ketiga apa? Kata Nabi, gampang pecah. Rifqan bil qawarir, botol kaca. Ya, gampang pecah, gampang nangis, gampang menggunakan perasaannya, itu wanita. Maka kita laki-laki katanya harus lemah lembut, rifqan bil qawarir. Lemah lembutlah kepada botol kaca. Ya. Mungkin kalau mau ditambah lagi karakternya apa? Cerewet. Nah itu bisa itu, karena khuliqatil mar'ah min dila'. Wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok paling atas, maknanya yang paling cerewet mulutnya, lisannya. Tapi itu normal Bapak-bapak. Wanita itu kalau cerewet itu normal berarti. Karena kalau diem itu berarti wanita kurang normal. Dan biasanya cerewet itu cerdas, pinter. Semua bersih. Nih cerewet biasanya ya Masya Allah, bisa ngepel sambil masak, sambil gendong bayi, sambil chat WA. Itu bisa 4-4-nya dilakukan itu. Tapi yang pendiam wanita itu aduh repot. Rumah kotor meneng, anak ngompol ya meneng, sarapan rono meneng. Pusing kitanya kalau diem terus. Ya. Baik. Kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehidupannya adalah menggembala kambing, dan ini pekerjaan setiap para nabi. Sebagaimana kata beliau. Di antara hikmahnya apa para jemaah? Di antara hikmahnya adalah bahwa sebelum masa kenabian tiba, mereka agar terbiasa ngatur kambing yang nanti dengan sendirinya terbiasa ngatur problematika manusia, ngatur umat manusia. Ya. Maka para nabi berprofesi menjadi pengembala kambing sejak kecil agar mereka menjadi pengembala manusia istilahnya. Pada waktu nanti ketika mereka dewasa besar menjadi nabi. Nabi Musa juga demikian. Ya, mengembala kambing. Maka demikian para dai ini bisa sukses dalam berdakwah perlu mengetahui tentang pentingnya bagaimana mengurusi umat manusia, problem-problem umat manusia seperti apa, maka dengan cara pembelajaran seperti itu. Kemudian juga di antara pelajaran menggembala kambing itu adalah agar membiasakan diri untuk punya sifat menyantuni dan mengayomi, ya, karena menggembala kambing itu butuh sabar. Maka rata-rata berjiwanya nanti jiwa lembut, tawadhu, rendah hati, ya, sebagaimana juga para nabi demikian menunjukkan sifat tawadhu.
Dan diantara lagi bukan sekedar itu, tapi dalam rangka mencari harta. Berarti menunjukkan para dai, para nabi, para rasul, mereka terbiasa mencari nafkah. Nabi Daud tukang besi, Nabi Zakaria tukang kayu, Nabi Adam itu petani, ya, para sahabat berdagang, Nabi juga kan berdagang. Maka ini diantara pelajaran penting, pesan penting bagi seorang dai agar dia punya usaha, tidak menggantungkan hidupnya pada belas kasihan umat atau jamaahnya, tidak, tapi harus punya pekerjaan. Cuman memang nanti bisa ngatur waktunya, kapan waktu ngajar, kapan waktu berdakwah, kapan waktu untuk bekerja. Alhamdulillah, apalagi sekarang sudah dimudahkan, bisa online, bisa nyari uang dengan cara online misalnya. Ini memudahkan. Ya, ini diantara poin-poin penting. Kemudian juga diantara profesi yang baik adalah berdagang. Ya, memang para ulama beda pendapat mana profesi yang terbaik. Ada yang mengatakan bertani, ada yang mengatakan berjihad, ada yang mengatakan berdagang, macam-macam. Yang penting intinya mana yang punya dia keahlian, punya keahlian. Cuman pedagang ada keutamaan, diantara Nabi bersabda bahwa pedagang yang jujur itu akan dibangkitkan dari kiamat bersama para anbiya. Ya. Tujaru shadiq tub'ats ma'al anbiya. Pedagang yang jujur dibangkitkan nanti bersama para nabi. Baik. Sebagaimana Nabi SAW di sini, safaruhu ila Syam, yakni perjalanan Nabi ke negeri Syam, wa tijaratuhu fi mali Khadijah, dan perdagangannya Nabi milik hartanya Khadijah atau harta milik Khadijah. Jadi ini sebelum menikah dengan Khadijah, maka Nabi SAW sudah memperdagangkan hartanya Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah termasuk saudagar kaya, wanita yang sukses, ya, yang hartanya nanti dihabiskan untuk berdakwah di jalan Allah, untuk mendukung suaminya Rasulullah SAW. Jadi kebiasaan orang Mekah itu dagangnya di musim panas dia ke Syam, di musim dingin dia ke Yaman. Yang ini Allah abadikan dalam Quran, li'ilafi Quraisy, li'ilaf, kebiasaan orang-orang Quraisy, ya. Li'ilaf Quraisyin, gimana suratnya kok lupa saya? Saya tahu, malah enggak gerung. Ayo satu orang, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Ini kebiasaan mereka itu melakukan rihlah, dagang di musim syita, musim dingin ke Yaman, was-saif, dan musim panas ke Syam. Itu. Jadi Mekah itu dulu pun sudah merupakan negeri, istilahnya ibu kota yang banyak didatangi oleh manusia-manusia di berbagai penjuru dunia. Itu. Baik. Wa kanat Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha min afdali nisa'i Quraisy. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah di antara wanita yang paling utama di antara wanita Quraisy. Syarafan wa malan, dari sisi nasab keutamaan, juga dari sisi harta. Jadi sudah orang terhormat, juga orang kaya gitu. Wa kanat tu'ti malaha litujjar, dan Khadijah itu memberikan harta-harta dia kepada para pedagang, yatajiruna fihi ala ujratin, yang mana para pedagang tadi memperdagangkan dengan upah, ya. Upah itu maksudnya ya keuntungan, bukan berarti upah maksudnya dibagi hasil atau yang semisal. Karena boleh dalam Islam itu, bisnis itu, usaha itu dengan cara mudharabah bagi hasil, baik dalam urusan harta ataupun dalam urusan tanah pertanian. Maka ada istilah dalam fikih itu musaqah dan muzara'ah. Kalau musaqah itu adalah menggarapkan pohon agar diurus dan nanti bagi hasil dari buahnya, atau muzara'ah itu
menggarapkan lahan, ya, nanti hasilnya dibagi pembagian. Itu namanya persentase. Nah, itu dibolehkan. Seperti Nabi SAW punya tanah di Khaybar dari rampasan perang dari orang-orang Yahudi, lalu oleh Nabi di tanah itu digarapkan kepada orang-orang Yahudi Khaybar, nanti bagi hasil dari hasil buahnya dengan cara 50% 50%, dan boleh berapapun, ya, sesuai kesepakatan. Mungkin 60-40 boleh, ya, 70-30 boleh, tergantung kesepakatan, termasuk nanti bibit dari siapa, pohon dari siapa, itu juga boleh sesuai dengan kesepakatan. Atau nanti mungkin dipotong operasional, ya, dipotong biaya ini dan itu misalnya, itu juga sesuai dengan kesepakatan, boleh. Yang tidak boleh itu adalah yang ada unsur dolimnya. Jadi kalau mudharabah itu bagi hasil, artinya kalau untung-untung semua, kalau rugi-rugi semua. Yang tidak boleh itu adalah ditetapkan sekian, mau untung mau rugi. Misalnya investasi uang sekian juta, lalu per bulan dapat 200.000 kah, 500.000, ditetapkan mau untung mau rugi. Nggak boleh. Yang boleh itu persentase, nisbah. Boleh. Walaupun nanti beda persentasenya. Misalnya yang punya uang, yang punya harta misalnya 60%, yang menjalankan 40% misalnya, itu boleh. Atau 30% hatta. 30% yang menjalankan, 7% yang punya uang, dibolehkan. Atau 50-50, itu boleh saling tawar-menawar, dibolehkan. Ya. Hanya saja harus betul-betul amanah, cari orang yang amanah, karena namanya mudharabah ini adalah hanya kepercayaan sistemnya. Jelas ya? Taib. Falamma sami'at anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Khadijah mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, aradat alaihi malaha, maka Khadijah menawarkan hartanya kepada Nabi untuk bisnis diperdagangkan. Liyakhruja fi ila Syam, untuk dibawanya harta itu ke Syam, tajiran sebagai pedagang. Wa tu'tiyahu afdala ma a'tathu ghairahu, dan Khadijah memberinya harta kepada Nabi tersebut atau modal kepada Nabi tersebut yang paling baik, yang lebih baik dibanding kepada yang lainnya. Kenapa? Karena mungkin dikenal Nabi apa? Terpercaya tadi, sehingga berani mengasih modal banyak, berani karena dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam terpercaya. Maka wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a gulamiha Maisarah. Perhatikan nih. Maka Nabi pun keluar membawa harta Khadijah berdagang ke Syam bersama dengan gulamnya, bersama budaknya yang namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki, ya. Cuman kalau di Indonesia Maisarah yo Mbak Sarah atau Mbak Mai, ya. Nah, di Arab termasuk di Indonesia Nur itu perempuan. Di Arab Nur itu laki-laki, ya. Kalau perempuan di Arab itu namanya Nurah. Jadi tolong nih, kalau memberi anak namanya Nur, perempuan nggak boleh Nur. Yang tepatnya Nurah, ya, cahaya, Nurah. Tapi yo nek maksudnya nang Indonesia ya ndak apa-apa sih sebenarnya, karena yang penting itu kan dipahami. Kalau nama itu bahasa yang bahasa kaum, ya. Tapi kalau bahasa Arab ya salah kalau Nur kepada laki-laki, kepada perempuan. Jadi Nurah, ya, Nurah. Hani di Arab itu nama laki-laki, Hani. Di Indonesia Mbak Hani. Ya, ini juga, tapi tergantung maksudnya apa Hani itu. Kalau Hani yang berbahasa Arab ya harus untuk anak laki-laki. Jadi tolong kalau mau memberi anak itu namanya yang dari bahasa Arab ya harus sesuai dengan kebiasaan orang Arab, dengan kaedah-kaedah yang dipakai oleh orang Arab. Contoh misalnya Yamin, ya.
Yamin itu kan kanan ya. Aiman kanan. Kalau mau pakai nama orang tidak boleh yamin karena itu tidak masyhur di orang Arab kalau itu untuk nama orang. Kalau untuk nama orang tapi artinya kanan, maksudnya kan golongan kanan. Karena ahli surga itu golongan kanan, orang baik-baik. Boleh tapi pakai nama Aiman. Aiman. Siapa namanya? Aiman. Apa Aiman? Golongan kanan, orang baik-baik. Tapi kalau yamin nanti orang Arab nanti yamin yakni belok kanan nanti. Ya, aina tadhhab ila yamin. Oh, yamin isar, yamin kanan, kiri, kanan. Jadi kadang enggak dipahami itu sebagai nama orang. Ya. Baik. Terus juga hindari lidah kita ini kan susah mengeja huruf ain. Maka hindari ya menamakan anak kita yang awalnya huruf ain bahasa Arab karena kesulitan nantinya. Biasanya khususnya di Jawa, di Pulau Jawa ya, kalau nama Utsman menjadi Ngusman. Ngusman. Bahkan pernah saya baca itu ada nama orang Imam Sapongi. Ternyata maksudnya itu adalah Syafi'i. Cuman karena lidahnya tadi menjadi Sapongi, ya. Maksudnya Syafi'i itu, ya kan? Jadi Ngusman Ngali kan itu, Ngali Ngusman. Maka kalau ngaji pun Siratul Ladina ngan ngamtang ngalahin, termasuk Al-Fatihah. Nah itu juga Al-Fatihah yang betul, Al-Fatihah, 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 pembuka Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah. Apalagi biasanya alhamdulillah, alhamdulillah. Intinya hindari kalau yang memang biasanya disebut salah. Taib. Jadi Nabi bersama siapa berangkat dagang ke Syam, membawa harta Khadijah bersama budaknya Khadijah namanya Maisarah ila Syam. Faba'a, maka Nabi berjualan, wabta'a, ya, dan membeli, yakni berjual beli. Nabi sallallahu alaihi wasallam warabiha, dan untung ribhan aziman, dengan keuntungan yang besar. Wa hasala fi maliha minal barakah, dan Nabi mendapatkan pada harta Khadijah berupa keberkahan mala yahsul, yang tidak didapatkan min qablu sebelumnya. Summa raja ila Makkah wa ajjal amanata, lalu Nabi kembali ke Mekah dan menyampaikan amanah, yakni hasilnya, uangnya dan semisalnya sesuai dengan kesepakatan. Ya. Nah, kemudian setelah dari peristiwa ini baru Khadijah tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan zawajuhu bi Khadijah. Nabi menikah dengan Khadijah. Jadi ada jawaz. Kalau jawaz artinya boleh. Boleh, tapi kalau za-nya diawalkan zawaj artinya kawin. Jawaz artinya apa? Boleh. Jawaz boleh, tapi kalau zawaj artinya apa? Kawin atau menikah. Wara'at Khadijatu minal amanah wal barakah. Khadijah melihat berupa al-amanah, sifat amanahnya Nabi, wal barakah, dan keberkahan Nabi, mayabharul qulub, yang membuat hatinya kagum. Wa qassa 'alaiha Maisaratu, dan Maisarah menceritakan kepada Khadijah ini ma ra'a fin Nabi, apa yang dia lihat tentang Nabi SAW, berupa apa? Min karami asyama'ili, berupa karom itu yakni kemuliaan. Makanya Bapak Ibu, kurma ya, ada buah itu disebut di Arab itu namanya karom, yaitu inab. Karom itu artinya mulia, tapi diistilahkan untuk anggur. Nah, kenapa anggur disebut karom? Allahu alam, katanya karena anggur ini makanan tidak semua orang bisa makan, kecuali hanya orang-orang yang memang dianggap mulia, dianggap kaya, ya.
Berbeda dengan jambu kluthuk gitu ya. Semua orang makan jambu kluthuk itu. Beda kalau anggur gitu ya. Dan mahal anggur itu. Ya. Mahal, bisa sampai sekilo itu bisa ada yang sampai ratusan harganya. Taib. Jadi karam itu mulia. Karam syama'il, min karami syama'il, berupa kemuliaan syama'il, budi pekerti. Wa udhubatil khilal, dan udhubah, bersihnya al khilal, dari cacat, dari aib. Itu Nabi SAW diceritakan oleh Maisarah. Apalagi saat itu kan safar sampai berbulan-bulan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin tahu, kata para ulama, kalau kita ingin tahu akhlak seseorang, safar sama dia. Itu ketahuan aslinya. Bagaimana baik tidaknya. Ya. Jadi kalau ingin tahu akhlak seseorang, kata para ulama, uji dengan dua perkara. Satu, uji dengan uang, ya, dengan uang, artinya muamalah uang bagaimana, kalau dipinjemin duit bagaimana, ya, itu ketahuan nanti. Atau yang kedua dengan kita safar, maka disebut safar. Kenapa? Safar itu sufur, artinya nampak kelihatan. Kenapa disebut safar nampak kelihatan? Karena orang kalau sedang safar nampak aslinya, nampak akhlaknya, kebiasaannya, ya begitu berarti saat safar. Ya. Cara dia makan, cara dia bicara, cara dia tidur, ya jemaah. Makanya kenapa para ulama dulu ingin menyertai syekhnya, gurunya, agar bisa melihat akhlak adabnya saat dia bersama gurunya tersebut. Yuqalu, dikatakan, ya, oleh siapa namanya? Oleh Maisarah, wa ba'dil khawarik, sebagian dari al-khawarik, keluar biasaan khawarik. Ini berupa mukjizat. Mislu tadlilil malakaini lahu fil har. Ya, ini naungan dua malaikat pada saat panas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasya'arat Khadijatu binaili bugyatiha fihi, sehingga Khadijah pun fasya'arat, memiliki perasaan untuk meraih bugyatiha fihi, meraih apa yang diinginkan dari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang maksudnya? Selama ini mencari suami karena beliau janda. Jadi Khadijah itu janda kaya raya gitu ya. Nah, dan Khadijah itu banyak keutamaannya, sebutkan nanti kita baca keutamaan Khadijah. Kita baca dulu, selesaikan. Maka akhirnya fa'arsalat ilaihi ihda sadiqatiha, maka Khadijah mengutus ihda, salah seorang, sadiqatiha, sodiknya, sodiqohnya, itu temannya. Cuman sodik itu teman dekat, ya, itu namanya sodik. Tubdi ragbataha fi zawajibihi, yaitu untuk mengungkapkan, tubdi itu menampakkan atau mengutarakan, ragbatiha, keinginannya, fi zawajibihi, untuk menikah dengan Nabi. Ya, maka ini juga menunjukkan adab wanita itu boleh ngomong langsung, juga boleh. Tapi kalau mau menjaga kehormatan juga boleh melalui orang, boleh. Ngomong langsung juga boleh. Sebagaimana pernah di zaman Nabi SAW ada wanita yang datang kepada Nabi, ya, datang ingin dinikahi, itu juga boleh. Tapi juga harus menjaga, kalau adat di kita memang itu adalah merupakan hal yang tabu, ya tidak boleh dilakukan. Tapi melalui siapa? Orang lain atau walinya atau comblang istilahnya, boleh. Ya. Termasuk Khadijah ini yang menjadi comblangnya adalah siapa? Teman dekatnya Khadijah. Lalu Nabi ketika tahu Khadijah menginginkan, langsung saja, waradiya Nabi SAW, Nabi pun langsung suka bidzalika, atas hal tersebut. Wa kallama a'mamahu, lalu Nabi pun berbicara kepada paman-paman beliau. Maka fakhatabuha lahu ila ammiha Amr bin Asad, maka paman-pamannya itu pun melamar Khadijah untuk Nabi kepada paman Khadijah, namanya Amr bin Asad.
Lalu fazawwajaha ammuha bin Nabi, maka paman Khadijah menikahkannya kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan janda itu menikah tetap harus pakai wali. Maksud janda itu boleh nikah sendiri, maknanya tidak perlu musyawarah, beda dengan perawan. Kalau perawan nggak bisa, harus karena kurang pengalaman, maka perawan itu musyawarah dan semisal. Adapun janda karena sudah pengalaman, nggak apa-apa, nggak harus musyawarah, itu makna kawin sendiri. Bukan berarti kawin sendiri tanpa mahram, la yazuz. Ya, itu maksud hadis. Karena kalau janda itu kan sudah pengalaman gitu. Sehingga tidak perlu ditanya oleh walinya, mau nggak kamu sama si fulan, nggak perlu. Tapi kalau yang perawan memang karena dia, makanya kalau perawan harus ditanya. Dan perawan ketika diam itu tandanya mau. Kalau janda kan tidak begitu, janda nggak bisa diam. Oh saya tidak mau, bukan tipe saya itu. Nah, kalau janda gitu. Tapi kalau perawan diam, kata Nabi, diamnya perawan itu adalah tanda mau. Kalau diam, ya. Kalau janda nggak bisa diam. Nah, jadi jangan salah paham. Maksud janda boleh kawin sendiri itu maknanya tidak harus bermusyawarah. Gitu. Baik, mana lagi tadi? Oh, fajawajaha ammuha bin Nabi SAW fi mahdharin min Bani Hashim. Maka Nabi SAW dinikahkan oleh pamannya Khadijah sebagai walinya, itu dihadiri oleh Bani Hashim. Bani Hashim itu siapa? Keluarga besar Nabi SAW. Yang disebut dengan Ahlul Bait itu adalah setiap anak cucu Hashim ini, Bani Hashim ini. Ya, dihadiri oleh keluarga besar Nabi. Wa ru'asa Quraisy, dan para pemuka, para tokoh-tokoh Quraisy, ala sidaqi, dengan sidak, dengan mahar, qadruhu, yang nilainya ishruna bakratin, 20 ekor bakrah. Bakrah itu unta muda, ya, 20 ekor. Kalau unta seekornya 10 juta kali 20 berapa juta? 200 juta. Keren, ini maharnya Nabi 200 juta. Kalau kita apa Pak? Seperangkat alat sholat sing regane piro. Jadi ibu-ibu, mahar itu ya tidak harus seperangkat alat sholat, Quran, nggak harus begitu. Mahar itu segala hal yang bermanfaat bagi wanita. Boleh duit, boleh apa, bahkan jadi jangan mau cuman mahar seperangkat alat sholat. Jadi seolah-olah mahar itu harus itu gitu, dan itu mahar yang terbaik. Lah, mahar itu yang bermanfaat, bisa duit, apapun saja. Ini kadang-kadang maharnya kitab, masya Allah, tapi kitabnya nggak dibaca. Gitu. Mendingan duit, nanti bisa beli sembarang, ya, bisa beli apa yang dibutuhkan. Jadi tidak harus demikian. Dan jangan mau ibu-ibu kalau mahar itu pura-puranya uang, namun disesuaikan dengan tanggal, dengan bulan, dengan tahun, sehingga jatuhnya cuma 5.000 rupiah. Jangan mau. Itu bisa jadi akal-akalan saja itu suami itu, ya. Misalnya, Dek, nanti maharnya disesuaikan tanggal nikah kita ya. Ya 2000 berapa? 2005, 2020, main 20.000, ya. Jadi jangan mau, ya mahar-mahar aja 2 juta, 5 juta. Kalau calon suaminya agak kaya, ya minta mahar agak mahal sedikit, enggak apa-apa. Ya. Mas, maharnya aku jaluknya 20 apa, Dek? Ya boleh, ya. Nah, yang penting suaminya ini mampu. Kalau enggak mampu ya jangan minta yang berat-berat, ya. Cuman intinya mahar itu yang bermanfaat. Seperti Nabi ini di sini, ya. Wakilah, dan ada yang berpendapat situ bikaratin. Ada yang berpendapat yakni 6 ekor unta muda. Jadi ada khilaf masalah ini para ulama sejarah. Namun wallah alam, yang roji adalah memang Nabi SAW maharnya banyak, karena kalau mahar itu dibantu oleh paman-pamannya, oleh
atau harta Nabi sendiri yang beliau berdagang dan semisal, punya kemampuan Nabi SAW. Wa kana alladhi alqa khutbatan nikah huwa ammuhu Abu Talib. Dan yang menyampaikan khutbah pernikahannya adalah ammuhu Abu Talib. Perhatikan, khutbah di sini maknanya bukan ceramah. Ini khutbah ini bukan ceramah, tapi maksudnya yakni ucapan sanjungan pujian dengan mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in dan seterusnya. Cuman di zaman itu memuji Allah, fahamidallah wa asna alaihi, gitu. Jadi yang dimaksud khutbah nikah itu sebelum akad dilakukan khutbatul nikah, yakni khutbatul hajat. Membaca apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh dan seterusnya. Baru setelah itu akad. Dan akad itu boleh dengan bahasa apapun, yang penting dipahami. Tidak harus berbahasa Arab. Bahkan kalau bahasa Arab nggak paham ya jangan, nggak boleh. Jadi kalau akad itu lafadznya lafadz kaum yang dipahami. Tidak harus dengan bahasa Arab. Ankah tuka wa jawaz tuka, aku nikahkan engkau, kawinkan engkau. Ya, tidak harus, tapi dengan bahasa yang dipahami. Jadi yang rajih ya Allah alam, tapi tidak perlu disalahkan kalau ada orang yang khutbah dipahami ceramah. Ya, nggak masalah. Tetapi yang kuat, yang rajih, tidak perlu ada ceramah. Ketika mau khutbah, mau akad, cukup kita membaca innal hamdalillah dan seterusnya sampai selesai, baru kemudian membacakan akadnya. Aku nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar kontan. Ya. Terus laki-laki juga cukup qabiltu, saya terima. Cukup, tidak harus saya terima nikahnya dari bulan by bulan. Kalau lambat sedikit kadang dikejut sama pak itunya, diulang lagi sampai 3 kali mengulang. Itu tidak benar, hal-hal gitu terlalu dipersulit. Ya. Yang penting ada ucapan dan dipahami. Makanya saya kalau menghadiri pernikahan, saya yang paling keras ngomong sah gitu, saya langsung saja, walaupun karena nanti akan diulang-ulang terus ini. Kalau kurang sah, tidak sah, langsung saja sah, sudah selesai. Ya. Kan sudah sah, orang sudah ngomong saya nikahkan kau dengan putri saya si Fulana dengan mas kawin sekian dibayar kontan, selesai, saya terima nikahnya, sudah, itu sudah sah. Tapi ada yang kurang, kata kurang kedengaran, kurang langsung nyambung katanya. Itu coba. Kalau agak pelan sedikit atau agak lambat sedikit tidak sah. Lah, itu terlalu dibuat sulit. Nah, summa dzakara syarafan nasab. Kemudian setelah menyanjung Allah, memuji Allah, Abu Talib menyebutkan kemuliaan nasab, ya, wa fadlan Nabi, dan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab tentunya. Karena Nabi saat itu juga kan belum jadi Nabi, belum. Summa dzakara kalimat al-aqdi wa bayana sidaq. Kemudian menyebutkan lafad atau ucapan akad, lalu menjelaskan maharnya. Demikian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kawin itu walaupun kawin zaman orang-orang itu kafir, ketika masuk Islam kawinnya enggak usah diulang. Karena kalau kawinnya sah dia. Jadi ada orang kafir nih. Orang kafir, suami istri kafir, kawin saat dia kafir, lalu masuk Islam. Cukup dia bersyahadat, adapun kawinnya enggak perlu diulang. Karena kawinnya sudah sah secara otomatis, secara adat. Karena memang kawin demikian. Kawin itu mengiklankan bahwa dia menikah, diketahui oleh orang banyak, selesai. Ya. Jadi tidak perlu diulang, karena para sahabat tidak mengulang pernikahan. Termasuk suami istri kadang-kadang suka ada yang mengulang pernikahan dengan disebut tajdidun nikah. Ini adalah perkara yang bid'ah, nggak boleh. Mungkin suaminya pergi ke luar negeri kerja 2 tahun, 3 tahun, lalu pulang-pulang si suaminya moro-moro ragu, ini saya ini cerai enggak ya? Sehingga katanya daripada ragu, ya sudahlah kawin lagi saja, maksudnya akad ulang. Nah, ini enggak boleh. Karena sesuatu yang yakin, yaitu dia itu suaminya, si istrinya, yakin dia, yang yakin tidak boleh hilang dengan apa? Dengan keraguan. Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh hilang dengan keraguan. Kalau kita ragu padahal kita yakin, maka berarti kita telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Tidak boleh Bapak Ibu. Kita misalnya dari rumah sudah berwudu, yakin. Lalu di jalan sampai ke masjid, tiba-tiba hati ngomong, jangan-jangan batal. Padahal tidak yakin batal itu, cuman jangan-jangan. Maka nggak boleh kita wudu.
Karena yang yakin tadi kita sudah wudu, dan dari rumah kita wudu, di tengah jalan mungkin batal, mungkin tidak, nggak boleh. Mungkin nggak boleh. Karena yang yakin tidak boleh hilang dengan yang ragu. Contoh yang lain misalnya, kita sholat itu lupa 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka harus yang yakin yang kita bangun. Kira-kira Pak, orang kalau ragu antara 2 dan 3, yang yakin yang mana? Kalau orang itu ragu 2 rakaat atau 3 rakaat, yang yakin yang mana? Pasti yang, kalau 2 itu kan udah pasti. Baru yang ragu itu kan yang 3. Maka ambil yang pasti, anggap 2. Demikian pula kalau kita tawaf. Ragu antara, misalnya tawaf ya, ragu antara 5 atau 6 misalnya. Maka ambil yang mana? Yang yakin, ambil yang 5. Kalau sa'i misalnya, atau melempar jumroh, kita ragu 8 atau 9 kali, pilih yang mana, Bu? Tolong dengar baik-baik. Kita melempar jumroh ragu 8 atau 9, pilih yang mana? Ya semuanya salah, karena melempar jumroh berapa kali? 7. Memang bukan ibadah pada asalnya. Baik. Atau tawaf misalnya, lupa 8 atau 9. Ya memang tawafnya tidak benar. Ya, itu bukan ragu, memang itu tawafnya nggak benar, karena namanya tawaf berapa? 7. Baik. Summa hadza zawaju ba'da ruju'ihi sallallahu alaihi wasallam min Syam. Kemudian pernikahan ini terjadi adalah setelah Nabi kembali dari Syam bisahraini wa ayyamin, kurang lebih 2 bulan beberapa hari. Wa kana umruhu idzaka, dan umur Nabi saat itu 25 sanatan, 25 tahun. Amma Khadijah fal ashharu, adapun Khadijah umurnya beliau yang masyhur adalah anna sinnaha, bahwa umurnya beliau kanat 40 sanah, 40 tahun. Ini menunjukkan boleh nikah beda usia, tidak masalah, baik laki-laki lebih muda atau wanita mungkin suaminya lebih tua, sebaliknya, ya nikah masalah. Ya, yang penting pernikahan itu bisa dinikmati, bisa merasakan adanya ketenangan, ketentraman. Ya. Cuman memang Bapak Ibu sekalian, yang paling mampu untuk bersabar itu biasanya perempuan. Kalau perempuan cantik bisa saja menikah dengan laki-laki tua, nggak masalah. Ya, yang penting bisa ngayomi, bisa melindungi. Tapi kalau laki-laki sangat jarang. Kalau wanita banyak kasus seperti itu. Ala kulli hal ini tidak tercela, ya, baik usia wanita lebih tua, laki-laki lebih tua, jauh terpaut, tidak masalah dalam pernikahan. Baik, wakila, dan ada yang berpendapat bahwa Khadijah bukan 40. Wakila samanin wa 20 sana, ya, tapi usianya 28 tahun. Wakila ghairu dzalik, dan ada yang berpendapat selain dari itu. Al-muhim wallahu alam, namun yang masyhur di antara pendapat adalah usia Khadijah 40, usia Nabi 25. Baik. Wa kanat awwalan mutazawwijatan bi Atiq bin A'id. Dan Khadijah, suami pertama yang pernah dia nikah itu adalah Atiq bin A'id al-Makhzumi namanya. Famata, lalu meninggal anha, suaminya tersebut. Lalu fatazawwajaha Abu Halah At-Taimi. Lalu menikah lagi dengan Abu Halah At-Taimi, namun famata anha aidan, lalu meninggal juga. Nah, di kita nih para jemaah, kalau ada janda suaminya meninggal terus, itu nanti janda ini nggak laku, nggak mau ada orang kawin. Kenapa? Karena anggapan nanti sial, anggapan nanti dia juga takut mati. Maka tidak boleh beranggapan demikian. Ya, ini buktinya Nabi menikahi Khadijah radhiyallahu anha, suami yang sebelumnya meninggal, nanti meninggal lagi, ya. Namun Nabi SAW tidak beranggapan seperti itu. Baik, ba'da an tarakalahu minha waladan, ya, setelah dia meninggalkan yakni seorang anak. Jadi
Khadijah punya anak dari Abu Halah At-Taimi, seorang anak. Taib. Berarti Nabi SAW punya anak tiri. Ya. Summa harisu ala zawajiha kibaru ru'asai Quraisy. Lalu saat ini cerita Khadijah ini. Lalu saat Khadijah meninggal menjadi janda seperti itu, ya, banyak kibar ru'asa Quraisy, banyak tokoh-tokoh orang-orang Quraisy untuk semangat ingin menikahi Khadijah. Jelas ya? Namun fa'abat, Khadijahnya tidak mau. Hatta raghibat fi Rasulillah, sehingga beliau menghendaki tumbuh keinginannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatajawajat bihi fasa'idat bihi sa'adatan. Lalu Khadijah menikah dengan Nabi SAW dan mendapatkan kebahagiaan dengan Nabi. Sa'adatan, sebuah kebahagiaan yang yaghbitu 'alaiha al-awwalun wal akhirun, yang mana kebahagiaan itu membuat iri orang-orang dahulu, orang-orang belakangan. Karena melihat sejarahnya, jadi sangat iri atas kebahagiaan Rasul dan Khadijah. Wahya awwalu azwajihi sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah adalah istri pertama Nabi. Walam yatazawwaj 'alaiha ghairaha, dan Nabi tidak pernah poligami selama dengan Khadijah. Hatta matat, sampai meninggal. Jadi Nabi itu teladan kaum laki-laki dalam rumah tangga, baik sebagai laki-laki yang setia tidak poligami. Maka jangan ini para laki-laki memberi contoh Nabi, lihat Nabi aja poligami. Ibu-ibu jawab, lihat Nabi juga nggak poligami saat dengan Khadijah. Jadi jangan hanya melihat contoh Nabi saat poligaminya saja, jangan. Lihat Nabi saat tidak poligami. Saat Nabi hanya beristri satu saja. Maka ibu-ibu boleh ngomong ke suaminya, wahai masku, jadikan aku kayak Khadijah yang hanya diperistri satu saja. Itu. Jadi boleh tidak ibu-ibu minta seperti itu? Boleh tidak, Bu? Boleh. Dan boleh juga bersyarat. Boleh. Yani boleh kau nikahi saya mas, tapi syaratnya jangan dipoligami. Saya nggak mau dinikahi. Boleh membuat syarat gitu. Laki-laki kalau mau ya ikuti syaratnya, kalau tidak ya cari wanita lain. Atau nikahi saja dulu, syaratnya diiyakan, baru nanti setelah menikah minta kepada istrinya, rayu agar syaratnya dibatalkan. Boleh. Ya. Jadi pinter-pinter merayu saja. Makanya boleh juga kuat-kuatan doa. Suaminya doa, ya Allah anugerahkan istriku yang tambahannya yang 2, ketiga, keempat, ya Allah yang soleh-solehah. Nah nanti bojonya juga doa, ya Allah jadikan aku hanya istri suamiku jangan kawin lagi ya Allah. Jangan dimudahkan kawin lagi ya Allah. Boleh. Nanti tinggal kuat-kuatan doa. Mana yang kuat nanti. Jadi boleh. Ya. Tapi nggak boleh satu, membenci syariat poligami. Nggak boleh. Makanya benci itu dua, benci syar'i dan benci tabi'i. Ibu-ibu benci di poligami, kalau tabi'i boleh. Ibu-ibu nggak suka di poligami, nah secara umum wanita begitu. Tapi kalau benci syar'i haram, bahkan bisa kufur. Ya, maka suami kalau ngomong, dek nggak boleh larang-larang poligami, kufur loh. Nah, jawab loh mas. Membenci itu yang kufur kalau benci syariatnya. Aku enggak benci syariatnya mas, tapi benci apanya? Benci sampean kawin meneh, aku cemburu orang kuat. Nah, baru mana boleh. Jelas ya? Baik. Wahia awwalu azwaji sallallahu alaihi wasallam lam yatajawaz 'alaiha ghairaha hatta matat. Wa kullu auladihi sallallahu alaihi wasallam minha. Dan semua anak-anak Nabi itu dari Khadijah. Illa Ibrahim, kecuali Ibrahim. Ya, kalau Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Kalau Ibrahim. Jadi Ibrahim itu anaknya Nabi SAW yang lahir dari wanita hadiah dari Raja Mesir, budak. Ya, lalu lahir anak nama Ibrahim dan usia sekitar belasan bulan, ya, meninggal dunia. Dan persis ketika meninggal itu terjadi gerhana. Sehingga saat itu gerhana, anggapan manusia saat itu apa? Karena meninggalnya putra Nabi yaitu Ibrahim, sehingga terjadi gerhana. Akhirnya Nabi naik mimbar. Kata Nabi bahwasanya innahuma la yankhasifani bimauti ahad.
bimauti ahadin aw li hayatihi. Sesungguhnya kedua gerhana ini, matahari atau bulan, tidak terjadi bukan karena mati atau hidupnya seseorang, tapi itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau gerhana, salatlah kalian, berzikirlah, perbanyak takbir dan sedekah. Jadi kalau gerhana amalannya salat, lalu zikir, perbanyak takbir dan sedekah. Ya. Ini menunjukkan apa para jemaah? Seseorang ketika takut, karena gerhana itu kan menakutkan. Ketika takut adalah faji'ila shalah, segera salat. Segera juga agar nolak bahaya dengan sedekah. Sedekah itu nolak bala, ya. Maka kalau kita musibah dan musibah, perbanyak sedekah untuk nolak atau mengangkat musibah tersebut. Maka Nabi SAW, karena Nabi SAW idza hazabul amr fajja' ila shalah. Nabi kalau datang hal yang membuat beliau bingung, susah, atau membuat beliau sedih dan semisalnya, maka beliau segera salat. Jadi salat adalah ketenangan. Salat adalah kita bermunajat dengan Allah. Salat adalah hubungan kita dengan Allah. Maka kalau kita ada masalah, segera salat, sujud. Ya. Dan ini rahasianya para jemaah. Ketika ada problem berat menimpa, maka segera salat, berbanyak salat sunnah. Nah, kecuali Ibrahim, maka fa'inahu min Maryati al-Qibtiyah. Kecuali Ibrahim dari Maria al-Qibtiyah. Qibti itu Mesir, ya. Makanya negeri Mesir itu ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara istri Nabi, jadi Maria itu bukan istri, tapi budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Cuman perhatikan, ketika lahir, ya, ketika lahir anak, maka otomatis hukum dalam Islam, budak ini menjadi merdeka yang disebut dengan ummu walad namanya. Jadi budak itu kan boleh dijimai oleh tuannya, tapi yang laki-laki ya tuannya. Kalau budaknya laki-laki, tuannya perempuan, nggak boleh jima, nggak boleh. Budaknya perempuan, tuannya laki-laki, boleh jima, halal tanpa harus kawin, halal itu. Nah, ketika hamil dan melahirkan, maka budak tadi menjadi merdeka yang disebut dengan ummu walad, ya. Menjadi ummu walad. Nah, tapi kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa Khadijah radhiyallahu anha adalah merupakan wanita yang memiliki kemuliaan, ya. Di mana sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita pada umat ini yaitu Khadijah. Itu Khadijah. Ya. Tapi mana yang paling afdal, Khadijah atau Aisyah? Karena Nabi bersabda, ya, fadl Aisyah ala sari nisa ka fadli sarid ala sairi ta'am. Keutamaan Aisyah dibanding wanita lainnya adalah ibarat sarid dibanding makanan lain. Ini sarid itu makanan nikmat, makanan enak di zamannya. Itu berupa daging, ada kuahnya dan roti. Ya, kalau kayak walau alam seperti sekarang mungkin namanya roti pakai daging lah, kayak kebab atau semisalnya, tapi ada kuahnya. Nah, itu makanan paling enak saat itu. Nah, kata Nabi, Aisyah dibanding wanita lain ibaratnya sarid. Ibarat sarid dibanding makanan lain yang paling enak. Maksudnya yang paling baik, paling utama. Nah, pertanyaan sekarang, mana yang utama, Khadijah atau Aisyah? Al-jawab, menggabungkan dua-duanya. Jadi kalau ada nampak dalil yang bertentangan, yang utama itu dalil itu jangan dibuang satunya, tapi dipakai dua-duanya, dikompromikan, digabungkan. Contoh masalah Aisyah dengan Khadijah, mana yang afdal? Al-jawab, dua-duanya afdal. Terus bagaimana cara mengkompromikannya? Khadijah afdal di awal Islam. Khadijah afdal kapan? Di awal Islam. Mungkin Aisyah belum lahir, atau sudah lahir tapi masih anak-anak Aisyah, ya. Adapun Aisyah afdal lebih utama dibanding wanita lain kapan? Di akhir Islam, yani ketika Khadijah telah wafat.
Maka begitu cara mengkompromikannya, ya. Taib. Jadi apa hikmah dari pernikahan Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bahwasanya Khadijah itu mengetahui kebaikan-kebaikan Nabi, akhlak-akhlak Nabi, ya. Informasi yang lebih mendalamnya dari siapa tadi? Maisarah. Maka semakin tertariklah Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Khadijah yang lebih dulu menawarkan diri melalui comblangnya, itu shadiqahnya, teman dekatnya. Ya, ini menunjukkan boleh, ya. Bahkan di zaman para sahabat, bapak-bapaknya wanita-wanita dari di antara istri Nabi itu datang kepada laki-laki untuk mau menikah dengan putrinya. Nah, itu boleh. Bapak-bapak yang punya putri-putri itu ditawarkan kepada laki-laki saleh, boleh, atau laki-laki yang dianggap baik, boleh. Seperti Umar datang kepada Nabi agar menikahi Hafsah, ya. Demikian pula Abu Bakar menawarkan Aisyah, dan seterusnya. Ini kebiasaan para sahabat demikian. Kemudian di antara faedah dari nikahnya Nabi dengan Khadijah adalah pelajaran pentingnya laki-laki itu mencari istri yang salihah, dan pentingnya seorang wanita mencari suami yang saleh. Sebagaimana Rasul memilih wanita berusia 40 tahun lebih tua, 15 tahun, dan telah menikah 2 kali. Tapi tidak apa-apa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kesucian dan kebersihan diri Khadijah radhiyallahu anha, menjaga kehormatan Khadijah radhiyallahu anha. Makanya Khadijah juga demikian, kan, menolak banyak lamaran tokoh-tokoh bangsawan Quraisy, tapi menolak. Kenapa? Karena tidak cocok dengan akhlaknya, nggak cocok dengan budi pekertinya, sehingga yang cocok hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya laki-laki yang baik untuk wanita juga yang baik, wanita yang baik bagi laki-laki yang baik. Artinya para jemaah, kalau kita ingin cari jodoh yang baik, maka kitanya harus baik dulu. Kitanya harus baik dulu, ya. Karena Allah akan menjodohkan dengan yang sepasang, yang serasi, ya. Yang baik ya dengan wanita yang baik. Itu. Taib auladuhu sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, yakni bukan laki-laki saja, ya, putra-putri maknanya. Putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Hum Al-Qasim. Yang pertama mereka adalah Al-Qasim. Ini urutannya, summa Zainab, summa Ruqayyah, summa Ummu Kulsum. Berarti mana duluan, Ruqayyah atau Ummu Kulsum? Ummu Kulsum kakaknya. Ruqayyah kakaknya, kemudian Ummu Kulsum. Dan Ruqayyah serta Ummu Kulsum ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Maka beliau digelari Dzunurain. Dan yang menggelari Dzunurain, perhatikan, bukan nabi, bukan siapa-siapa, tapi dikenal itu di zaman tabi'in. Kenapa Dzunurain? Karena menikah sang pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi sekaligus. Sekaligus itu maksudnya bukan satu waktu, bukan. Karena tidak boleh seorang laki-laki menikahi wanita langsung adik kakak, nggak boleh. Termasuk tidak boleh menikahi wanita juga dinikahi bibinya, nggak boleh. Jadi tidak boleh menggabungkan wanita bersaudara atau wanita ponakan dan bibi, nggak boleh. Tapi kalau berurutan atau tidak satu waktu boleh. Mungkin meninggal, seperti kasus yang menimpa kepada sahabat atau Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana meninggal Ruqayyah kemudian dinikahkan kepada Ummu Kulsum. Bahkan kalau ada lagi wanita pas Ummu Kulsum meninggal, aku akan nikahkan lagi, kata Nabi. Namun ternyata tidak ada lagi Nabi, meninggal semua. Anak putra putri Nabi semuanya meninggal mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi itu diistilahkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy adalah abtar, yang tidak punya keturunan, yang putus keturunan. Karena bangsa Arab itu
keturunan berlangsung dari anak laki-laki. Perhatikan para jamaah, anak laki-laki. Ya. Kalau tidak punya anak laki-laki atau meninggal saat kecil berarti putus sudah. Itu. Nasabnya putus, seolah-olah demikian. Namun Allah membalasnya, apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Justru yang menghinamu Muhammad itu yang putus. Ya, jadi putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi siapa putra-putri Nabi? Yang pertama Al-Qasim, summa Zainab, summa Ruqayyah, summa Ummu Kulthum, summa Fatimah, summa Abdullah. Baik. Wakila ghairu dzalika fi adadihim wa tartibihim. Namun urutan ini ada yang berpendapat juga tidak seperti ini urutannya. Ala kulli hal ada khilaf para ulama ahli sejarah terkait urutan putra-putri Nabi. Namun intinya waqad matal banunu kulluhum sigharan. Anak laki-laki Nabi semuanya meninggal ketika masih kecil. Amal banat, adapun anak perempuan Nabi faqad adrakna kulluhunna zaman nubuwah. Semua putri-putri Nabi semuanya mengalami zaman kenabian, faslamna, dan semuanya masuk Islam. Wahajarna, semuanya berhijrah. Summa tafahunna al-mautu qabla Nabi. Namun mereka semuanya meninggal sebelum Nabi. Illa, kecuali siapa? Fatimah. Namun Fatimah pun tidak lama. Disebutkan oleh para ulama, Fatimah tidak lama meninggal itu kenapa? Nyusul Nabi. Kenapa? Karena terlalu berat. Karena begitu cintanya Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, sehingga ketika ditinggal mati oleh orang yang paling dicintainya, biasanya juga pengaruh ya ke dalam dirinya sehingga dia pun sakit dan meninggal. Termasuk kita juga menyaksikan para ikhwan, seorang suami ketika ditinggal mati oleh istrinya, ada suami yang tidak kuat. Ya karena dia mungkin memang tidak bisa hidup tanpa istrinya, seolah-olah demikian. Sehingga ketika istrinya meninggal duluan, suaminya pun tidak lama nyusul. Atau sebaliknya, suaminya meninggal, istrinya nih juga karena saking cintanya kepada suaminya, dia juga tidak kuat sehingga sakit akhirnya juga meninggal. Banyak. Demikian pula yang dirasakan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Fa innaha 'ashat ba'dahu 6 ashhur. Jadi Fatimah hanya hidup setelah Nabi wafat cuma 6 bulan saja. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi, kamu pun akan menyusul aku, kata Nabi SAW. Ini termasuk bentuk mukjizat Nabi SAW. Baik, para jamaah sekalian, insyaallah sampai sini dulu. Bina'ul bait wa qissatu at-tahkim. Ini merenovasi Ka'bah dan ada kisah pengambilan keputusan di mana para tokoh Quraisy saat itu berselisih pendapat ya siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Cuma nanti ada Nabi SAW dan menjadi menjadi damai yang awalnya dikhawatirkan akan timbul peperangan karena sebab perselisihan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Baik, ibu-ibu ada yang bertanya, monggo. Tidak ada pertanyaan, tidak ada hadiah. Ada hadiah? Ada hadiah? Taib, 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 ikhwan, 2 akhwat ya. Taib, untuk akhwat, pertanyaannya. Sebutkan di antara hikmah kenapa para nabi menggembala kambing. Para nabi itu masa kecilnya menggembala kambing. Coba di antara hikmahnya apa para akhwat? Satu aja yang jawab, silakan. Apakah karena para nabi suka daging kambing? Apa hikmahnya? Ada yang jawab? Ada yang jawab? Kalau nggak ada saya lempar ke bawah, Pak. Ada, monggo. Apa hikmahnya?
sabar, mengayomi, ya, karena akan memimpin umat sehingga belajar dan juga sifat tawadhu. Nggih. Monggo dikasih satu. Bapak-bapak sekarang. Usia berapa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terlalu gampang sih kalau nanya usia ya Pak ya. Baik. Berapa di antara mas kawin yang disebutkan oleh para ulama saat Nabi menikah dengan Khadijah? 20 apa 200? 20 ekor onta. Baik, barakallahu fiik. Mana hadiahnya, Bu? Ibu-ibu lagi. Barakallahu fiik. Untuk ibu-ibu, siapa yang menikahkan Khadijah sebagai walinya beliau? Ayo, satu aja yang jawab. Jangan ham-hamah. Ham-hamah itu bahasa yang tidak jelas. Itu ham-hamah. Hah? Nggih sinten jeneng asmanipun? Siapa namanya? Kok sembarangan loh nama orang diganti-ganti? Ya sudah. Siapa paman Khadijah? Siapa namanya? Amr bin Asad. Baik, monggo. Siapa nama sudah? Laki-laki, sebutkan siapa nama suami Khadijah yang pertama dan yang kedua. Ayo. Oh, ibu-ibu dilempar nang ibu-ibu iki. Ayo, siapa yang pertama? Atau pertanyaannya, Khadijah punya anak dari suami siapa namanya? Sudah. Ayo Pak. Abu Hala. Nggih, monggo. Nggih, syukran. Monggo Pak. Oh, kok dompet Pak? Bukan ya? Oh, enggak. Ya, kalau gitu. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ayo, nonton. Bagaimana kiat Nabi? Al-Amin. Baik. Jadi sifat Nabi Al-Amin terpercaya memang itu adalah tabiat yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW. Jadi sifat kejujuran, sifat amanah itu yang memang Nabi miliki. Dan tentu hal ini untuk supaya apa? Supaya pada diri Nabi ada kesempurnaan sebagai hamba yang akan dijadikan oleh Allah sebagai Rasul. Ya, tidak berdusta dan semisalnya. Walaupun secara umum manusia lain pun bisa seperti itu. Oleh karenanya sifat kelembutan, sifat keamanahan, sifat ramah dan semisal itu ada yang sifatnya tabiat, bawaan, ada yang sifatnya memang harus dipelajari. Maka kata Nabi, al-hilmu bitahallum, kelembutan harus dipelajari. Jadi Nabi SAW memang memiliki tabiat demikian dari sejak kecil. Sudah digelari dengan al-amin dan manusia pada mengakuinya karena kejujuran Nabi SAW dan yang lainnya dari akhlak. Nah, cukup ya? Demikian. Subhanakallahumma bihamdika. Oh, nggih, monggo. Oh, mic-nya tah?
Kok di sini ada mic? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, tolong diperhatikan, kalau kita sudah di majelis tidak boleh salam, karena salam ketika sudah di majelis sudah bertemu seperti ini itu menyelisihi sunnah, dan itu juga kemarin sudah dibahas oleh Syekh Muhammad Tahir Hisham At-Tahir, dan juga sudah dibahas oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, dan juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi salam itu kalau ketemu, tapi kalau sudah duduk bermajelis langsung saja, Ustaz saya bertanya, cuman boleh mendoakan misalnya, Ustaz Ahsanullah ilaikum atau barakallahu fikum, barakallahu fik, boleh ya, atau tidak pun tidak apa-apa, asal yang penting langsung bertanya gitu aja ya. Nah, taib, Ustaz saya bertanya langsung, apa pertanyaannya? Saya nggak dengar, Bu. Coba, Bu. Pakai mic, Bu. Dari pihak Rasulullah tidak ada yang apa? Minta izin ke? Karena Nabi kan sudah tidak punya siapa-siapa selain paman-pamannya. Sementara yang dekat dengan kita itu setelah orang tua siapa? Paman. Bahkan gantinya ibu adalah bibi kita. Jadi ganti ibu kita itu adalah bibi. Dan berbakti kepada bibi ketika kita sudah tidak punya ibu, berbakti kepada bibi seperti berbakti kepada ibu. Ya, jadi bibi kita itu harus kita hormati, kita muliakan sebagaimana kita memuliakan ibu kita. Termasuk Nabi di situ karena tidak memiliki lagi kerabat, semuanya sudah pada meninggal, tinggal paman-paman, maka ketika menikah tentu yang bertanggung jawab adalah yang terdekatnya, itu paman-pamannya. Maka Nabi maka paman-paman Nabi khususnya Abu Thalib, karena Abu Thalib yang merawat Nabi sejak kecil. Jadi merupakan kerabat terdekatnya. Mungkin begitu atau bagaimana ya? Baik, monggo yang lain. Ya. Ya. Nah, ya. Jadi kalau masalah keutamaan secara umum ya kita katakan dua-duanya utama, cuman beda waktu untuk mengkompromikan dua dalil supaya tidak bertentangan. Adapun tentang sifat kecemburuan Aisyah, memang banyak hadis-hadis yang menyatakan. Bahkan sampai pernah Aisyah itu saking cemburunya kepada Khadijah, itu sampai mengucapkan kata-kata yang Nabi pun marah. Jadi Aisyah menyebut perempuan tua kepada Khadijah. Kenapa? Juga yang membuat Aisyah cemburu adalah Nabi SAW kepada Khadijah itu, karena saking cintanya Nabi kepada Khadijah, sampai-sampai kalau Nabi menyembelih kambing misalnya, maka Nabi suka berbuat baik juga kepada sodiknya, kepada teman-teman dekatnya Khadijah. Dan demikian kita cara berbuat baik kepada orang yang telah meninggal, yaitu dengan cara berbuat baik kepada kerabatnya atau kepada teman-teman dekatnya. Itu cara kita berbuat baik kepada orang yang telah meninggal.
Maka siapa teman dekat ibu kita, siapa teman dekat bapak kita yang telah meninggal, berbuat baik kepadanya. Maka yang membuat Aisyah itu cemburu karena menunjukkan betapa dalamnya cinta Nabi kepada Khadijah. Bahkan Nabi, kalau saudari Khadijah itu ke rumah Nabi, misalnya ada suatu keperluan, lalu mengucap salam, suaranya persis suara Khadijah, maka Nabi langsung seolah kayak tergetar gitu karena mendengar seperti suaranya Khadijah. Maka juga itu yang membuat Aisyah cemburu. Jadi kecemburuan Aisyah dianggap wajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun terkadang mengucapkan kata-kata yang memang menyalahi syariat, tapi Nabi menegurnya, jelas ya. Dan itu suatu hal yang wajar karena Aisyah juga masih muda. Jadi namanya muda, jadi jiwa mudanya tetap ya yang membuat beliau dikenal cemburu. Tapi bukan hanya Aisyah, secara umum istri Nabi yang lain pun juga cemburu. Di antaranya Ummu Salamah dan yang lainnya. Nah, ya yang lain. Cukup ya? Baik. Kalau demikian kita sampai di sini dulu kajian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan qiyamul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.